Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Gilang Putra Irawan, dan juga teman saya Anissa Firdia Chandra. Di sini kami akan mempresentasikan matkul dari hukum perikatan dan jaminan dengan judul pengertian subjek, objek, sumber-sumber dan jenis-jenis perikatan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Silakan. Yang pertama, pengertian perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang disebut verbintenis. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa jual beli, utang piutang, hibah, kelahiran, dan kematian. Peristiwa hukum tersebut menciptakan suatu hubungan hukum dalam hubungan hukum tersebut. Para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur, dan sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Dengan demikian, perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara kreditur dan debitur. Selanjutnya, subjek perikatan. Subjek hukum perikatan yaitu para pihak pada suatu perikatan, yang kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara lain skut, yaitu utang debitur kepada kreditur, dan hutang yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. Jika seorang debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cedera janji atau wan prestasi. Sebelum dinyatakan cedera janji, terlebih dahulu harus dilakukan somasi, yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Objek perikatan. Objek hukum perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Yang menjadi objek perikatan ialah prestasi, yaitu hal-hal pemenuhan perikatan. Macam-macam dari prestasi antara lain. Yang pertama, memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaannya atas benda dari debitur kepada kreditur, seperti membayar harga dan lainnya. Yang kedua, ada melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan atau yang disebut dengan perjanjian. Contohnya memperbaiki barang yang rusak dan lainnya. Yang ketiga, ada tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Contohnya tidak mendirikan bangunan dan lainnya. Selanjutnya, sumber perikatan. Sumber perikatan bisa bermakna sebagai sebab terjadinya perikatan dan landasan hukum perikatan. Dalam hukum Islam, sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab dari perikatan. Apabila ada sebuah sebab perikatan yang terjadi, maka perikatan akan terbentuk. Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber yang melahirkan adanya perikatan sebagaimana berikut. A. Perjanjian. B. Undang-undang, yang dapat dibedakan menjadi satu undang-undang saja. Yang kedua, undang-undang berkaitan dengan perbuatan orang. Undang-undang berkaitan dengan perbuatan orang dibagi lagi menjadi dua. Yang A. Perbuatan sesuai hukum yang disebut dengan res maticdat. Yang kedua, perbuatan melawan hukum atau yang disebut dengan on res maticdat. Perbuatan hukum ada dua macam, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuai benda atau yang dikenal dengan istilah hibah. Yang kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak, atau yang disebut dengan timbal balik. Misalnya persetujuan sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lainnya. Adapun sumber-sumber perikatan dalam Islam menurut Az-Zaka sebagaimana dinukil oleh Anwar ada 5. 1. Akad. Yang kedua, kehendak sepihak atau yang disebut
al-iradah al-munfaridah. Yang ketiga, perbuatan merugikan atau yang disebut al-fil ad-dar. Yang keempat, perbuatan bermanfaat al-fil an-nafi. Yang kelima, syarak. Ketentuan syarak juga bisa menimbulkan perikatan seperti ikatan pernikahan atau antara orang dan anak. Hal ini sudah ditegaskan baik oleh agama Islam dalam teks-teks Quran dan hadis maupun dalam KHI sebagai landasan hukum perikatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perikatan. Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan KUH Perdata, perikatan dapat dibagi lagi menjadi yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, sesuai pasal 1235 KUH Perdata. Dan isinya itu yang dimaksud itu dalam tiap-tiap perikatan itu untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Dan selanjutnya ada perikatan bersyarat dari pasal 1253 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi. Dan selanjutnya ada perikatan dengan ketetapan waktu atau pasal 1268 KUH Perdata, yakni suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Terus selanjutnya ada perikatan alternatif atau manasuka dari pasal 1272 KUH Perdata yang berisikan dalam perikatan-perikatan ini manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan. Dan selanjutnya ada perikatan tanggung-menanggung atau solider dari pasal 1278 KUH Perdata yang menyebutkan suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang berpiutang tadi. Terus selanjutnya ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi sesuai pasal 1296 KUH Perdata, yang dimana suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenal suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksananya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun secara perhitungan. Dan selanjutnya ada perikatan dengan ancaman hukuman dari pasal 1304 KUH Perdata. Di sini menyebutkan ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Oke, slide selanjutnya. Dan selanjutnya dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 macam, yaitu subjek, objek, dan gaya kerjanya. Dilihat dari subjeknya dibagi lagi, yakni perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Yang dimaksud ini adalah suatu perikatan yang pihaknya terdiri dari 2 atau lebih kreditur, atau yang pihaknya terdiri dari 2 atau lebih debitur. Terus yang selanjutnya ada perikatan pokok dan tambahan. Perikatan pokok dan tambahan ini adalah suatu perikatan yang di dalamnya terdapat 2 hubungan hukum, yaitu perikatan pokok sebagai induknya atau prinsipal dan perikatan tambahan sebagai asesor dari perikatan induk. Jika perikatan pokoknya hapus atau berakhir, maka perikatan tambahan juga hapus. Terus dilihat dari objeknya.
perikatan itu dapat dibagi menjadi perikatan positif dan negatif. Yang dimaksud perikatan positif adalah jika prestasinya merupakan sesuatu perbuatan yang positif, atau positive handling, yaitu memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif, jika prestasinya merupakan sesuatu perbuatan yang negatif atau negative handling, yaitu tidak melakukan sesuatu. Dan selanjutnya ada perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya memiliki satu objek prestasi, yang di dalamnya debitur memiliki hak untuk mengganti prestasi yang semula ditentukan dengan prestasi yang lain. Misalnya debitur diwajibkan menyerahkan rumah. Kalau tidak mungkin maka dapat digantikan dengan pembayaran sejumlah uang. Dan selanjutnya ada perikatan kumulatif atau konjungtif, adalah perikatan yang di dalamnya menentukan kewajiban debitur untuk melakukan bermacam-macam perbuatan. Dan selanjutnya ada perikatan alternatif. Maksud dari perikatan ini adalah perikatan yang memberikan hak kepada debitur untuk memilih salah satu prestasi, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan secara tegas hak itu ada pada kreditur. Nah, selanjutnya ada perikatan pintas lalu, adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya berlangsung sekaligus dalam waktu yang relatif singkat dan sekaligus mengakhiri perjanjian, misalnya jual beli. Sedangkan perikatan terus menerus adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama, misalnya sewa menyewa. Terus selanjutnya ada perikatan generik. Perikatan generik adalah perikatan generik ini adalah perikatan yang berisikan penentuan jenis dan jumlah benda yang akan diserahkan debitur. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang di dalamnya ditentukan secara khusus ciri-ciri dari benda yang akan diserahkan oleh debitur. Dan yang terakhir ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan dapat dibagi ini adalah perikatan yang berkaitan dengan prestasi berupa barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi. Jangan perikatan yang tak dapat dibagi adalah perikatan yang objeknya barang di mana penyerahannya tak dapat dibagi-bagi. Dan selanjutnya ada dilihat dari daya kerjanya, yang dibagi lagi menjadi perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan ini yang waktunya sudah ditetapkan, di mana kreditur tidak berhak untuk menuntut pembayaran sebelum waktu itu tiba. Terus, dan yang terakhir ada perikatan bersyarat. Ini perikatan yang di dalamnya digantungkan pada suatu syarat tertentu, yaitu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.